Halo guys, kenalin nama aku Nur Kamila Rusda, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Bapak Dr. Yogi Damai Saputra MPD. Nah, jadi nanti di dalam video ini tuh berisi pengadministrasian, pengolahan data, serta program BK dari tes sosiometri. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan disimak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, perkenalkan nama kakak Nur Kamila Rusda. Di sini seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwasannya kita semua akan melaksanakan tes sosiometri. Apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu tes sosiometri? Belum ya, belum ada yang tahu. Oke, kakak kasih tahu terlebih dahulu ya. Jadi, tes sosiometri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial di dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk mengetahui pola dan struktur sosial dalam kelompok tersebut, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi dalam suatu kelompok tersebut. Karena kadang masalah itu nggak disadari, makanya perlu tes ini. Oke, sampai sini teman-teman paham? Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kejawab teman-teman. Selanjutnya kakak ingin ngasih tahu nih, sebelum tes dimulai kakak ingin ngasih tahu tata tertib yang harus teman-teman patuhi dalam pelaksanaan tes ini. Pertama, teman-teman tidak boleh gaduh saat tes berlangsung, karena tes berlangsung dalam waktu yang hanya sebentar saja. Jadi teman-teman jangan gaduh, jangan bertanya satu sama lain, isi saja punya teman-teman sendiri gitu. Dan nanti di saat pelaksanaan tes, teman-teman jangan ada yang bolak-balik keluar dari ruangan ini. Jadi semuanya menetap di ruangan ini. Paham teman-teman? Oke, jika sudah paham, selanjutnya kakak akan menjelaskan teknik pelaksanaan tes ini. Yang pertama itu teknis pelaksanaannya itu nanti teman-teman isi identitas dirinya itu hanya nama dan kelas saja. Mengerti teman-teman? Nama dan kelas diisi. Teman-teman siapkan selembar kertas lalu diisi nama dan kelas. Oke, sudah teman-teman? Oke, sudah. Selanjutnya teknis selanjutnya itu nanti kakak akan memberikan 2 soal. Nah, di antara 2 soal itu, satu soal teman-teman diberi waktu menjawab yaitu 3 menit saja. Teman-teman diberi waktu 3 menit saja. Ya, paham teman-teman? Nanti ketika kakak sudah membacakan soal, teman-teman jadi langsung jawab. Mengerti? Nanti teman-teman itu menjawab pokoknya hanya 3 menit, jadi jangan berisik. Teman-teman di sini sudah punya alat tulis semua? Oke, ada ya, ada semua. Enggak ada yang enggak ada. Aman berarti? Oke. Berarti udah siap nih tesnya dilaksanakan. Oke, udah siap ya. Terus selanjutnya itu diharapkan barang-barang yang di atas meja itu ditaruh terlebih dahulu di dalam tas atau di belakang atau di bawah. Pokoknya jangan ada barang-barang selain kertas atau alat tulis di atas meja. Paham teman-teman? Oke ya. Sebelumnya sebelum dilaksanakan tes apakah ada yang ingin kamar mandi? Tidak ada. Oke. Berarti kita mulai ya. Udah siap teman-teman semua? Oke, semangat banget ya kelihatannya. Sebelum tes dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Siapakah teman Anda yang paling disukai untuk diajak belajar? Oke, ulang ya. Siapakah teman Anda yang paling Anda sukai untuk diajak belajar? Sudah? Oke, minta ulang. Siapakah teman Anda yang paling Anda sukai untuk diajak belajar? Oke, selesai. Silakan isi 2 nama saja, 2 nama teman Anda saja. Mengerti? Kakak beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan isi. Oke. Ayo teman-teman, jangan berisik ya. Isi masing-masing, jangan ada yang berisik. Oke, waktunya 1 menit lagi. Sudah semua teman-teman? Ada 1 yang belum. Oke, silakan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Oke, waktu selesai. Selanjutnya soal nomor 2. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Soal nomor 2. Siapakah teman Anda yang paling Anda senangi untuk diajak main? Siapakah teman Anda yang paling Anda sukai untuk diajak main? Sudah? Siapakah teman Anda yang paling Anda sukai untuk diajak main? Oke, sudah semua? Diberi waktu 3 menit seperti tadi. Dimulai dari sekarang. Jangan ada yang berisik ya. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Jangan ada yang berisik. Silakan isi punya teman masing-masing. Sebentar lagi ya teman-teman. Ayo, jangan berisik, diisi dengan baik. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman silakan kumpulkan kertasnya di depan. Oke, sudah ya teman-teman pelaksanaan teksnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Nantinya hasil tes ini akan kakak olah, dan nanti hasilnya akan kakak umumkan di minggu depan. Nah, nanti akan ada beberapa orang yang akan kakak pilih untuk ikut dalam penelitian kakak. Paham teman-teman? Oke, terima kasih semuanya. Sekian untuk hari ini.
pada hari Senin tanggal 7 November ya 2023. Nanti tempatnya di sini lagi teman-teman ya. Nanti akan kakak umumkan hasilnya. Oke, paham? Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman semua sehat dan kita bisa bertemu kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita bertemu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Alhamdulillah baik ya semuanya. Apakah ada yang tidak datang hari ini? Datang semua. Alhamdulillah. Senang. Jadi hari ini seperti perjanjian pada minggu kemarin, kakak akan mengumumkan hasil tes yang sudah kita laksanakan di minggu kemarin. Nah, nanti hasil tesnya akan kakak tayangkan di sini. Nanti akan kakak jelaskan sebelumnya. Sebentar, kakak iniin dulu ya, kakak tanyakan dulu. Oke, di sini seperti yang teman-teman sudah lihat, ini hasil dari tes yang teman-teman lakukan kemarin ya. Nah, di situ di kolom pertama, di tabel pertama itu ada indeks dan pilihan teman-teman, pilihan 1 dan pilihan kedua. Nah, terus di sini kakak buat sosiogramnya. Ini namanya sosiogram ya. Jadi panah yang bergaris merah itu pilihan 1, sedangkan panah yang bergaris biru itu pilihan kedua. Paham teman-teman? Jadi setelah dilihat bahwasannya yang paling banyak dipilih yaitu ialah SJ, MK, dan NS. SJ ini dengan pemilih 3 orang di pilihan pertama, MK dengan pemilih 4 orang di pilihan pertama 2 dan di pilihan kedua ada 2. Terus NS ada 4 orang di pilihan kedua. Gitu teman-teman. Lalu di sini ada 2 orang teman kita yang terisolasi dan atau tidak dipilih, yaitu WA dan NN. Nah, setelah dilihat dari data ini, kakak dapat menyimpulkan bahwasannya komunikasi yang terjadi dalam kelas ini itu masih sangat kurang, tidak berjalan lancar karena masih ada 2 orang yang tidak dipilih ini atau terisolasi ini. Paham teman-teman? Nah, dilihat ya teman-teman tuh. Di sini ini sudah ini datanya. Benar yang lain ini hanya 2 orang yang tidak dipilih. Nah, nantinya selanjutnya setelah hasil data ini mungkin teman-teman semua tidak menyadari adanya masalah di dalam kelas ini. Namun sebenarnya ternyata setelah kita melaksanakan tes tersebut dan hasilnya ini ada yang terisolasi di antara teman-teman semua. Nah, menurut teman-teman apa solusi yang akan kita ambil agar komunikasi di dalam kelas ini tuh berjalan lancar? Apa? Coba kalau dari kakak, nantinya teman-teman semua bukan hanya yang terisolasi saja, nanti kakak akan membuat program bimbingan konseling untuk teman-teman semua untuk meningkatkan komunikasi yang terjadi dalam kelas ini. Paham teman-teman? Oke, selanjutnya kakak akan memaparkan program. Kakak sudah membuat program, nanti teman-teman akan melaksanakannya. Nanti kakak akan paparkan, akan kakak tayangkan di sini juga. Tunggu sebentar ya teman-teman. Sudah tayangkan programnya. Jadi ini ada program bimbingan konseling semesteran. Jadi hanya 1 semester aja, 4 tahunan. Program bimbingan konseling itu ada 2, ada program bimbingan konseling semester dan program bimbingan konseling tahunan. Namun kakak membuat program BK semester terlebih dahulu karena ini lebih ini ya iniannya. Nah, nanti
kegiatan atau layanan yang akan kakak berikan untuk teman-teman. Yang pastinya yaitu layanan dari bimbingan konseling itu sendiri. Terus di sini ada bidang pribadi, sosial, karir, dan agama. Jadi nanti yang di sangkut ini bidang pribadi, sosial, karir, atau agama gitu. Nanti kan ini ada cabang-cabang yang akan menjelaskan. Lalu fungsi, ada tujuan, ada sasaran, dan ada waktu. Paham teman-teman semua? Paham. Oke, di minggu pertama nanti kakak akan melaksanakan layanan dasar terlebih dahulu. Layanan dasar sudah dilakukan di tes sosiometri, asesmen kebutuhan itu kita melaksanakan asesmen teknik non tes. Sosiometri tes apa ya? Oke, terus ada aplikasi instrumentasi, yaitu pengambilan data dari teman-teman yang kemarin itu. Fungsinya yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan. Jadi lebih kepada saya dan juga teman-teman juga memahami apa itu tes sosiometri, dan saya juga memahami apa yang masalah yang terjadi di kelas ini, seperti itu. Terus tujuannya itu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Terus sasarannya yaitu seluruh siswa atau siswi kelas 10 ini. Waktunya hanya 30 menit. Terus yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif yaitu yang akan dilaksanakan itu konseling individual menggunakan teknik client centered dan teknik kosong. Client centered adalah teknik berpusat pada klien, seperti itu. Ini yang mencapainya itu pribadi, sosial, karir, dan agama. Fungsinya itu pengentasan atau pemecahan suatu masalah. Tujuannya untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Sasarannya itu 2 orang teman kita yaitu FN dan WA. Waktunya yaitu 60 menit. Terus selanjutnya itu ada layanan dasar, akan dilaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas yaitu tips bergaul dengan teman sebaya yang baik. Bidangnya itu pribadi dan sosial, fungsinya pencegahan dan pemahaman. Lalu tujuannya itu untuk memberikan pemahaman terkait cara bergaul yang baik dengan teman sebaya. Dan sasarannya itu seluruh siswa atau siswi kelas 10. Waktunya hanya 30 menit atau setengah jam ya teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah layanan dasar. Layanan dasarnya itu bimbingan klasikal. Jadi nanti teman-teman akan berkumpul di suatu ruangan. Nanti kakak akan memberikan pemahaman terkait pentingnya komunikasi yang efektif dengan teman sebaya. Nah, di sini bidangnya itu pribadi dan sosial, fungsinya itu pemahaman, terus tujuannya itu untuk memberi pemahaman terkait pentingnya komunikasi yang efektif dengan teman sebaya. Lalu sasarannya itu seluruh siswa atau siswi kelas 10. Terus waktunya itu 60 menit. Paham teman-teman? Oke, sampai di situ. Nanti kita akan mulai melaksanakan programnya di minggu depan. Nanti akan kakak umumkan kembali. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sehat dan kita bisa bertemu kembali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini aku pengen ngejelasin ini pengolahan data dari sosiometri itu gimana cara buatnya. Nah, seperti nih, kita kan kemarin sudah mengambil data tentang sosiometri, yaitu kita memberikan pertanyaan kepada suatu kelompok. Nah, kemarin saya itu memberikan 2 pertanyaan, namun di sini saya hanya ini satu pertanyaan saja yang saya buat pengolahannya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, kemarin kan suatu kelompok tersebut disuruh memilih 2 teman. Nah, jadi di sini ini indeks ini kode identitas dari yang melaksanakan tes tersebut. Jadi indeks ini terserah kita memakai inisial atau memakai nomor, intinya jangan nama aslinya gitu, jangan terlihat karena kita memilih asas kerahasiaan gitu teman-teman. Nah di pilihan 1 itu pilihan 1 dari si yang ini nih, misalnya Kak memilih pilihan 1-nya itu siapa?
pertamanya itu NK, yang ditulis kedua itu NA gitu. Ini kan siapa teman yang paling senang diajak belajar gitu. Itu ada NK, di situ ada NA, pilihan pertama dan pilihan kedua. Paham teman-teman? Tuh, indeks itu kode, jadi teman-teman bisa memakai nomor, angka atau apapun, atau hanya satu huruf juga nggak apa-apa. Yang penting itu hanya untuk inisial saja gitu. Terus selanjutnya setelah dibuat ini kita buat sosiogram. Sosiogram ini bentuknya bebas. Kita mau bagaimana saja, begini boleh, mau membuat lingkaran juga boleh, atau mau membuat gini silang-silang kayak ini yang silang gitu tuh. Itu juga boleh, itu bebas. Nanti pokoknya disesuaikan sama itu. Nah, sesuai di sini tuh pilihan pertama itu panahnya merah, pilihan kedua itu panahnya biru. Nah, di sini tuh ada dua panah yang saling ini nih, dua panah sama di ini merah. Karena mereka dua-duanya saling memilih di pilihan pertama, makanya panah ini ada dua gitu. Paham teman-teman? Terus setelah kita teliti di sini, kita lihat paling banyak siapa yang dipilih. Nah, di sini kan paling banyak dipilih ada 3 orang. Terus kita lihat apakah di sini ada yang tidak dipilih sama sekali atau terisolasi, dan ternyata ada di sini. Gitu teman-teman. Jadi untuk mengecek komunikasi dari suatu kelompok tersebut. Jadi ketahuan nih mana nih yang paling jarang diajak belajar, yang tidak kurang disenangi untuk diajak belajar gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Selanjutnya pokoknya yang ini tuh teman-teman boleh bentuknya bulat atau bentuknya gimana kek, terserah, asal ada panah ini, asal jelas kelihatannya gitu. Paham? Terus selanjutnya itu ke program. Lanjut ke program. Nah, di sini ada program BK. Program BK saya ini memakai program BK semester. Sebenarnya ada dua, ada program BK tahunan dan program BK semester. Karena yang lebih mudah itu program BK semester, jadi saya memilih menampilkan program BK semester saja. Jadi kalau program BK semester itu iniannya itu ada, pertama ada kegiatan, lalu bidang itu isinya ada pribadi, sosial, karir, dan agama, lalu ada fungsi, tujuan, sasaran, dan waktu. Fungsi ini disesuaikan sama fungsi bimbingan konseling sendiri. Fungsi bimbingan konseling ada pengembangan, pemahaman, pengentasan, lalu ada pencegahan. Nah, nanti disesuaikan sama layanan yang akan kita berikan gitu. Terus tujuan, sasaran itu siapa, bisa misalnya pakai inisial kayak tadi tuh kan. Jadi inisialnya N dan WA atau seluruh siswa-siswi kelas 10 gitu. Terus waktunya disesuaikan saja sama layanannya. Di sini saya memilih ada layanan dasar, responsif. Kebanyakan layanan dasar ya di sini saya memilihnya. Terus di layanan dasar kan ini ada nih centang-centang kayak gini. Nah, centang-centang ini disesuaikan. Misalnya layanan dasar asesmen kebutuhannya ini lebih ke apa gitu, pribadi, sosial. Saya memilihkan ke pribadi dan sosial karena sosiometri ini kan lebih pada sosial gitu. Terus selanjutnya ini kayak ini layanan dasar bimbingan klasikal. Ininya kan temanya pentingnya komunikasi yang efektif dengan teman sebaya, makanya saya memilih untuk mencapai pada kolom pribadi dan sosial. Fungsinya itu pemahaman, yaitu untuk memberi pemahaman terkait pentingnya komunikasi yang efektif dengan teman sebaya. Seperti itu teman-teman, cara membuat programnya tidak sulit, lebih ringkas dari program BK tahunan gitu. Oke, sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.